apa namanya, ada satu sini. Kalau dari Muslim itu kan Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari malaikat ya Bang Zuma. Dari Roh Malaikatnya itu Kudus, iya. dari malaikat bernama Jibril di dalam goa ya Bang Zuma. Iya. Ya, kalau dari pandangan Kristen, tapi itu ada ayatnya nggak Bang Zuma kalau menyatakan bahwa itu benar-benar malaikat Jibril yang menyampaikan wahyunya itu? Ada. Boleh boleh diberitahu Bang Zuma di ayat berapa? Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika biiznillah. Itu Surat apa itu Dinda? Al-Baqarah ayat 7 sorry. Tunggu. Al-Baqarah ayat 97 kayaknya. Lupa saya. ayat 97 ya. Ya. Coba aku lihat dulu ya bentar. Ini katakanlah Nabi Muhammad siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap kitab ini dan petunjuk serta berita gambar bagi orang-orang beriman. Oh ini udah pas dari awalnya itu kan yang saya tahu ya Bang, Iya. malaikat Jibril ini langsung bersabda ke si Nabi Muhammad. Nah itu Iya. ada penjelasannya nggak? Kalau ini kan udah pihak ketiga lagi nih, sudut pandangnya udah beda orang nih yang menyatakan kalau itu adalah malaikat Jibril. Kalau yang dari first personnya ada nggak? Maksudnya gimana? Kalau misalkan di Alkitab kan, kalau misalkan Musa berbicara dengan Allah, pasti dikatakan Allah berfirman kepada Musa gitu kan. Nah kalau yang di Al-Quran ini seperti apa? Nah, jadi Nah, kalau Bible saudara itu kan cerita orang yang menceritakan tentang keadaan. Sedangkan kalau di Al-Quran itu Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya penyampai firman seperti HP malaikat Jibril itu. Kalau saya mengatakan di sini A, HP di sana berbunyi di kuping saudara A. Kalau saya mengatakan B, muncul di kitab saudara suara apa di telinga Anda B. HP tidak bisa membelokkan atau menambah-nambahi perkataan saya, nggak bisa. Itu tugasnya Jibril. Jibril datang menyampaikan apa yang diperintahkan, itu yang disampaikan. Dia nggak menambah-nambahkan. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Itu. Jadi tidak diperintahkan malaikat Jibril itu menambahi dan mengurangi. Dan itu ada dalam kitab saudara, Bung. ya berarti yang saya tangkap itu Allah itu menyampaikan berita ke Muhammad lewat dari malaikat Jibril di Benar Gua Hira itu sekali. ya, di Gua Hira itu ya. Di Karena Gua gini, Hira saat pertama, selanjutnya Ya. enggak di Gua Hira lagi. 22 tahun lebih beliau menerima wahyu itu enggak di Gua Hira. Ya karena dari kita umat Kristen itu sudah diperingati, ada di perikopnya itu ada di 2 Petrus 2 Dua- ayat 1 sampai 4 itu. Ya. Nah, Itu di situ kan perikopnya kan konteksnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Di situ dibilang ya. apa? Saya baca ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Lalu ada perikop lagi di 2 Korintus 11 ayat 14, dikatakan hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah makanya saya sih bertanya-tanya gitu, kenapa umat muslim itu sangat percaya dengan malaikat yang mereka yakini itu adalah malaikat Jibril dan bertemu di dalam gua untuk pertama kalinya. Oke, Itu sih Pak. saya boleh jawab? Ya boleh. Oke. Saya kembalikan dulu ke ucapan saudara dalam 2 Petrus 2. Ini ucapan Petrus ini kepada siapa ucapan ini? Orang yang ada sesamanya
atau orang yang ada di abad ke-7? Itu orang yang ada di zamannya ya pada saat itu. Oke, saya tepuk tangan untuk jawaban saudara. Apa kata Petrus? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu, orang-orang yang hidup zaman itu, akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada saudara, ajaran yang berbeda setelah itu Islam dan Kristen. Yang berhubungan langsung pada zaman itu orang-orang yang mengajarkan ajaran Kristen atau orang yang mengajarkan Islam? Saya rasa kita sama-sama paham bahwasannya adalah Alkitab dan Al-Quran itu dibuat zaman dulu sampai zaman saat ini, sampai hari Al-Quran ada di abad ke-7, saudara. Ajaran Kristen menambah-nambahi ajaran kitabnya Yahudi dengan mengatasnamakan perjanjian baru, nempel masuk ke surat-surat yang ada di dalam kitabnya Yahudi. Itu terjadi di abad pertama. Sampai sini paham? Iya, pun juga kalau di Al-Quran juga kan saya yakin juga apa yang diajarkan di abad ke-7 itu melekat sampai zaman sekarang, bahkan sampai nanti hari penghakiman, betul nggak? 2 Petrus 2 ini berbicara bukan abad ke-7 kan? Ini berbicara mengenai abad pertama. Dan di tengah-tengah orang yang hidup di abad pertama muncul guru-guru palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Betul nggak? Betul, dan itu pun ada juga di Wahyu juga banyak itu terkait pesan Yesus pun juga sama. Akan muncul nantinya nabi-nabi palsu, dan itu bukan hanya berlaku pada saat itu, tapi zaman... Oh, nggak bisa berlaku hanya zaman itu. Jangan kamu loncat. Saudara, jujur kita belajar. Hanya berlaku pada zaman itu. Inilah yang saya katakan kepada saudara Suki tadi. Orang Kristen itu sok paten, sok cantik di hadapan umat Islam. Seakan-akan umat Islam itu bisa dibodohin. Padahal enggak. Yang ada kalian membodohi diri kalian. Yesusnya waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Yang datang kepada kamu ini siapa? Kristen? Enggak. Kepada orang yang hidup abad pertama seangkatan dengan Yesus. Begitu saudara. Kembali kepada tema saudara tadi, 2 Petrus 2. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang telah aku sampaikan kepada kalian, agar hidupmu lanjut. Jangan kau tambah. Berarti tidak perlu masuk Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tetapi Paulus menambah-nambahkan ajaran itu. Inilah yang dimaksud di Petrus 2. 2 Petrus 2. Seangkatan. Demikian juga di tengah-tengah kamu ada guru-guru palsu. Di mana Paulus disebut guru? Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa guru. Di antaranya adalah Saulus. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai goa. Tadi orang sesama dengan Yesus, sekarang goa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 30. Bahwa iblis telah datang, penguasa dunia telah datang. Dan dia dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari goa. Mari kita buktikan. Ketika Maria minggu pagi dia ke mana? Ke kuburan. Kuburannya seperti apa? Berbentuk goa atau tidak? Berbentuk goa. Milik siapa? Yusuf Arimatea. Mendorong pintu goa itu lalu masuk ke dalam. Apakah ada dia temui makhluk di dalamnya? Ada. Berupa apa? Berupa apa yang Anda ucapkan. Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Ada sosok yang dijumpai oleh Maria ngaku malaikat. Habis itu apa? Lahirlah agama Kristen dari malaikat yang rupa-rupanya adalah iblis tadi. Jadi semua pesan Yesus kembali kepada Kristen. Karena sejatinya kesimpulannya adalah orang-orang Yahudi diminta waspada kepada orang-orang Kristen. Karena orang Kristen ini bukan domba. Yang disebut domba, Bung, Yeremia 50 nomor 17, itu hanya gelar kepada Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub, tapi nyamar-nyamar seperti domba. Ngaku-ngaku domba. Bagaimana mungkin domba makan daging babi? Domba itu makannya rumput, bukan daging babi. Tapi Kristen mengaku domba, namun makan babi. Orang Yahudi nggak makan babi karena mereka domba. Kalian makan babi, berarti kalian adalah serigala yang menggunakan mantel tertuliskan domba gitu loh. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara,
Kalau Anda berbicara 2 Petrus 2 itu adalah tamparan keras untuk Kristen. Anda berbicara tentang apapun tentang nabi palsu, Matius 7, Matius 15, itu semuanya berbicara tentang orang Kristen. Kan orang Kristen ini ngaku-ngaku pengikut, tapi bukan pengikut. Mereka penyembah, sedangkan Yesus tidak datang untuk disembah. Yesus datang untuk diikuti saja. Apa itu? Menyembah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan mendudukkan dirinya sebagai Mesias, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Ente siapa, saudara? Ente Kristen, apa hubungannya dengan Yesus? Tak ada. Sedikit pun tak ada. Seujung kuku pun antara anak Maria dengan Kristen itu tak ada. Jangankan Kristen, wanita Samaria yang datang kepada Yesus minta tolong, tolong sembuhkan anakku. Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita teriak-teriak. Endingnya apa? Tidak patut roti yang dipersiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Harusnya dibilang gini, jangan gitu dong. Masa kau bilang kita anjing? Jangan dong Yesus. Kita kan manusia sama seperti kamu. Tapi apa kata wanita itu? Benar Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Maksudnya apa itu? Engkau mengiyakan kalau kau memang anjing. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Berubah enggak ibu itu menjadi domba? Enggak. Anaknya cuma sembuh memang. Ya sebagai tabib wajar dia sembuhkan. Tapi untuk menjadi pengikut enggak bisa. Baca dalil selanjutnya. Wanita itu jadi pengikut Yesus. Jadi kalau orang yang sesama Yesus bukan Bani Israel aja disebut anjing, lalu kalian ini disebut Bani apa kira-kira? Begitu saudara cara belajarnya dengan baik. Silakan. Bang Doni silakan. Bahasa lembutnya itu Bani Asu, silakan Bang. Ya, tadi Tapi di dalam 2 Petrus 2 itu memang apa? Disebut ini. apa tuh? Ya. Disebut asu memang situ Bang. Tapi maaf, itu tulisan dalam kitab saudara. Ya, jadi tadi untuk klarifikasi malaikat yang ada waktu ketemu sama Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril tadi di surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 97, ya. An-Nahl ayat 102 gitu. Berarti ini katakan Nabi Muhammad siapa yang menjadi musuh Jibril padahal dia lain telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu. Oke. Berarti ini kan bukan si Nabi Muhammad langsung yang ataupun Nabi malaikat Jibril sendiri yang ngomong akulah Jibril gitu kan, aku disuruh misalkan. Oh, itu berarti menambah-nambahi Bang. Malaikat Jibril berarti menambah-nambahi. Ya, berarti coba gini. Berarti semuanya itu masih sebenarnya adalah asumsi atau persepsi ya, persepsi lah ya. Kok asumsi? Sekarang begini. Pola yang muncul ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 adalah benar jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang. Tetapi apabila penghibur itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa Bang menurut saudara? Kalau Roh Kudus ini bukan malaikat, dia adalah Roh Allah sendiri yang Allah masukkan kepada kita. Lah, terus kenapa dia nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena udah kayak misalkan saya mau berbicara jahat, tapi tiba-tiba bukan saya yang berucap, saya seperti dikendalikan, cuman nggak dikendalikan. Ini asumsi atau apa ini? Kalau itu sih, kalau saya rasa sih bukan asumsi. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu asumsi. Oh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Waktu Yesus ngomong, itu adalah Bapa Sang Pencipta yang bicara sama dia langsung. Nah, berarti dia nggak bebas berbicara kan? Ada yang mengendalikan dia. Karena ada rohnya kan, kita sama-sama tahu. Iya, ada yang mengendalikan dia kan? Iya, kita kan sama-sama tahu Isa itu kan dari roh. Iya, ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan, ada yang mengendalikan. Iya. Nah, ada yang mengontrol. Roh Kudus ini juga ada yang mengendalikan. Tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi dari apa yang didengar itu yang disampaikan. Tapi dari apa yang didengar ya dari Bapa.
Nah, Awalnya dari berarti Bapa. kalau Bapa tidak memerintahkan dia memperkenalkan dirinya akulah Roh Kudus, apakah dia mau menambahkan perkenalan seperti itu? Masalahnya beda Pak Zuma. Kok beda? Yang Bapak Zuma barusan bilang itu adalah Roh Kudus, yang saya tanyakan adalah malaikat. Lah, Roh Kudus itu adalah malaikat itu. Itu bukan Tuhan, itu malaikat. Iya, Roh Kudus kalau di dalam ajaran kami di Kristen, Roh Kudus itu asalnya dari Tuhan, bukan malaikat. Karena kan dari kami kan, kalau kami itu Trinitas berlaku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu masih satu kesatuan, bukan malaikat. Malaikat beda Oh, lagi. itu kelirunya itu di situ. Ya, beda entitas Keliru. itu Pak. Kelirunya itu di situ karena Roh Kudus Ya. itu bukan Tuhan, Roh Kudus itu makhluk. Loh, Roh Kudus itu yang tadi saya bilang, itu entitas sama dengan Tuhan. Karena Bapa Kata siapa? Coba tunjukkan di mana dalilnya Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Paling dari gereja. Coba. Ya coba. Kalau saya bukan apologet gitu kan, hanya saya Iya, adalah tapi berarti anda cuma menafsirkan, berarti Anda cuma omon-omon. Kalau malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, ada berapa sosok yang datang kepada Maria? satu, malaikat Jibril, malaikat Gabriel, Ah, malaikat Gabriel, Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Roh Kudus nggak datang. Pada zamannya Maria itu, waktu dia diberitakan akan mendapat kehamilan, itu belum dicurahkan Roh Kudus, baru malaikat yang jadi perantara, Iya. yang menjadi perantara. Roh Yang Kudus belum datang dicurahkan kepada dulu, Pak. Maria itu ada berapa oknum yang datang? Malaikat Gabriel itu Roh kan di Kudus rumahnya, gimana? bukan di goanya, bukan di goa, itu di rumahnya datangnya malaikat itu. Kalau yang Roh Ku- Bapak tadi bilang sempat ada malaikat waktu Maria datang mengunjungi kubur Yesus di dalam yang mana itu adalah goa, yaitu bukan goa Pak, itu adalah ya memang mungkin bahasanya di Indonesia LAI menerjemahkannya goa, tapi itu adalah kuburan. Lah kalau kuburan itu bukan begitu modelnya. Kuburan kok bisa sampai Kuburan 100 Yahudi. orang masuk ke dalam? Ah, dari mana 100 orang, Pak? Itu kan kuburannya Yesus itu kan cuman gua kecil dengan ditutup batu. Kok gua Batu yang kecil? besar. Gimana Iya. Anda bisa mengatakan gua kecil sementara Maria masuk ke dalamnya? Maria masuk, Maria satu orang, lalu 100 dia orang menemukan ada orang di dalam, ada orang duduk di situ. Lalu dia menengok ke belakang, dikiranya itu orang, penjaga berarti. kebun. Iya, nggak sampai 100 orang, Pak. Itu nggak sampai 100 orang. Iya paling Paling tidak dia berbentuk goa kan? Berbentuk goa. Ya, cuman Yesus itu dikuburkan di goa, bukan di dalam iya, kubur. itu bukan goa yang benar-benar ya kita Kata datang siapa bukan? kalau misalnya kita ke Israel, Kata kan siapa banyak bukan goa. goa? Kata siapa? Itu jelas-jelas goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Iya, tapi kan peruntukannya adalah kuburan, bukan Ya itu goa. dia bahaya. Itulah yang Anda katakan tadi goa. Yang benar itu di situ. Yang keluar dari kubur goa mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, itulah yang iblis. Nah, kalau jadi saya tambahin satu lagi Pak Zuma. Ah. Jadi kalau dari saya sih iman Kristen itu terbentuk pertama kan dari hari di mana Yesus itu bangkit. Itu Nah, itu bagus, tepuk tangan. ada yang bilang itu kan dongeng gitu kan ya. Bukan dongeng, itu betulan, itu iblis. Itu iblis. Yang keluar Nah. dari kubur itu iblis. Nah, Saya pastikan itu iblis 100%. hal itu diyakini sama umat Kristen dikarenakan pada zaman itu kan ada rasul-rasul atau murid-murid Yesus Kristus di situ. Dimana setelah Yesus Kristus bangkit naik sorga, dia mati, bangkit, naik sorga. Murid yang percaya nggak? Yesus memerintah untuk menyebarkan pengajarannya ke seluruh dunia. Itu Jadi- bukan Yesus. Ya, Coba kalau lihat dia- Kristen, kalau coba dia lihat bilang- Kristen. Tapi, Coba Pak, lihat saya- Kristen. saya bingung ntar. Nah ini yang Yesus bilang adalah jadikanlah semua bangsa dan muridku dan baptislah mereka. Coba lihat Nama Kristen. itu kan. Itu ajaran Yesus nggak Kristen itu? Kristen itu adalah sekte. Sekte Enggak, di mana- maksudku gini. Ajaran Yesus nggak Kristen itu?
Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Iya, saya tidak tanya pengikut. Saya Pak. tanya Iya, Kristen. saya tahu. Kristen itu Bahkan ajaran dalam Yesus nggak? Makan Kristen itu babi, adalah tidak ajaran Yesus bersunat, ibadah Iya. minggu, menyembah Kristus. Betul. Itu ajaran Yesus nggak? Betul. Sunat itu Ajaran adalah- Yesus nggak? Kok betul? Betul. Betul. Ih. Itu adalah ajaran Yesus. Oke, tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan muridnya untuk menyembah dan beribadah kepadanya di hari Minggu. Kalau itu nggak ada dibilang Pak di Alkitab. Ya, berarti bukan ajaran Yesus. Ya. Gimana sih? Yang Yesus, jadi gini Pak, kenapa Yesus sampai mati di kayu salib? Itu kan dari nubuat nabi-nabi zaman dulu. Ah, itu kata Kristen. Bukan, Itu Pak, kata itu- Kristen. Itu Bukan, kata itu- Kristen. Itu pun kata kata Kristen. kata Wahyudi Pak, kata orang-orang ya Wahyudi itu juga sama dan mereka masih menunggu Mesiasnya sampai sekarang. Wah, Yudi. Iya, ya, Yahudi. Dan mereka pun masih menunggu Mesiasnya itu sampai sekarang dan itu perkataannya ada di Nabi Musa, Mesias ini yang apa? dulu. Bagi Yahudi Mesias ini apa? Penyelamatnya mereka. Ya, iya, saya tahu. Dia ini Ah. apa? Mesias ini bagi mereka. Iya, Tuhan penyelamatnya atau mereka. manusia? Tuhan Ya, atau manusia? itu. Setahu saya, Nenek Pak, Ukip. setahu saya, saya nggak tahu, Pak. Kita. Nah, setahu Iblis saya, lah yang menjadi bapakmu. ya, Jadi- setahu saya, Ya, Mesias itu sepengetahuanmu dalam yang Yahudi. minim, sepengetahuanmu yang minim, yang tak ada ilmu sama sekali. Ya. Orang Yahudi itu menunggu Mesias, orang yang diurapi, sama seperti Musa yang mereka tunggu, sama seperti Daud. Ya. Bukan Tuhan Jadi- yang ditunggu. Tadi yang mau saya bilang Pak Zuma, begitu yang Kristen percayai, yang iman yakini, walaupun di Alkitab dibilang oh Yesus bangkit gitu kan ya, orang-orang mungkin beranggapan Yang dongeng bangkit gitu kan. itu iblis. Iya, tar Astagfirullahaladzim. Ya Allah. dulu Pak, tar dulu. Saya mau cerita dulu. Jadi kenapa Kristen itu mengimani Yesus itu bangkit karena pada saat itu murid-murid Karena Yesus Kristen ada angkatan itu- jahat. Tunggu Pak. Karena Kristen percaya kepada udah turun, kamu turun aja, kamu turun. Kau bicara sendiri, siapa yang kau kibulin di sini? Nggak ada. Kamu di gereja kumpulkan anak SD, anak TK, kau kibulin di situ. Di sini nggak ada orang yang bisa kau kibulin. Apalagi kamu sudah tidak mau mendengar. Bang Juma. Saya udah berapa kali katakan harusnya kamu terpancing. Saya udah bilang yang keluar dari kubur itu setan. Harusnya kau terpancing di situ. Kok bisa bang? Ini malah jualan obat. Kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya itu dari tahu. Kita berbicara tentang ilmiah, bukan bicara imanmu. Imanmu, saya sudah hantam jantungnya. Yang keluar dari kubur itu setan. Kurang apa lagi coba? Dari mana ayat mengatakan bahwa itu setan yang keluar, Juma? Oke. Kalau kita melihat salib, berarti kita harus kembali kepada tradisi Yahudi. Salib kembali kepada keputusan Tuhannya Yahudi. Bukan kepada ketuhanan gereja. Bukan konsep gereja. Bukan konsep Kristen yang kita pakai. Karena salib itu milik orang Yahudi. Hukuman yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga orang Roma. Iya. Kristen gak ada di situ. Iya. Nah sekarang, Pertanyaan Ya, saya sabar. untuk Bang Juma. Pertanyaan Ya, saya untuk Bang Juma. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? kenapa Pertanyaan saya Yesus, ke Bang Juma. kenapa Yesus disalib? Karena orang-orang Yahudi cemburu dengan Yesus dan takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka. Maka mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sayangnya yang mereka salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan Yesus. Itu versi siapa itu, Bang? Itu versi Tuhannya Yahudi. Itu versi siapa? Maksudnya Dan Anda itu- dapat itu dari mana? Anda Dari narangnya? ajaran Yesus. Anda Kata narang Yesus itu kata Yesus. Kalau Anda Anda narang sabar aja sedikit, yang penting Anda Ya, mau faktanya diskusi dengan dari baik. mana? Dari ayat mana? Ucapan Yesusnya yang mengatakan itu. Ucapannya gimana? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Mm-mm. Nah, di dalam kitab Taurat jelas dikatakan bahwa orang benar jangan kamu bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kamu bunuh.
Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Pertanyaan saya, Yesus orang benar atau orang bersalah? Yesus adalah orang benar. Pintar. Pintar. Orang benar. Bisa nggak dia disalib? Bisa nggak dia disalib? Bisa nggak dia dibunuh? Yang membunuh Yesus itu siapa? Pertanyaan saya ulang. Bisa nggak dia dibunuh? Ya bisa, secara manusia dia bisa dibunuh. Kalau dibunuh, itu menghasilkan dosa atau menghapus dosa? Dosa bagi pembunuh. Bagi Kristen? Bagi Kristen. Jadi dengar dulu. Saya jelaskan dulu. Dosa bagi pembunuh, bagi Kristen apa? Jadi gini, peristiwa penyelamatan itu Yesus datang mengabarkan kabar tentang kerajaan Allah, dan ketika itu bangsa-bangsa Romawi mereka merasa terancam dengan kabar sukacita yang disampaikan oleh Yesus. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu untuk bagaimana menyingkirkan Yesus. Siapa yang merencanakan itu? Tentara Romawi. Nggak, gimana kau dapat itu? Nggak ada itu. Dengar, pemuka-pemuka agama, kaum Farisi. Itu bukan orang Romawi itu, Sembalu. Itu orang Yahudi. Iya, jadi kan kumpulan orang-orang itu mereka bukan orang Romawi ya. Minim juga bangsa ini. Yahudi. Dengar dulu. Dan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus itu kan pemerintahan Romawi. Paham nggak? Ya. Nah, jadi jangan sepotong-sepotong abang itu paham tentang. Nah, jadi begini. Yesus itu menurut Tuhan bisa dibunuh nggak? Secara manusia dia bisa dibunuh, Pak. Emang kau pikir Yesus itu monyet? Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang menurut Tuhan Yesus boleh dibunuh nggak? Kalau sekarang begini, kalau iblis merasa terancam dengan perintah dari surga, dengan didikan surga, maka dia akan membunuh orang-orang benar. Nah sekarang Yesusnya boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Karena dalam misinya, ikut. Iblismu terlalu kuat, kawan. Ya, iblis yang membunuh Yesus itu adalah kumpulan iblis. Orang yang terus Yesus yang menerima hadiah dari iblis siapa? Hadiah apa? Hadiah salib. Hadiah salib. Iya. Salib itu bukan hadiah. Salib itu. Ya sudah, kalau begitu pertanyaannya kembali. Menurut Tuhan, bolehkah membunuh Yesus? Menurut Tuhan, bolehkah membunuh Yesus? Itu pertanyaan dari mana tuh? Nah kan tadi dalilnya Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar. Nah, Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? Sekarang begini Bang, yang membunuh siapa? Allahu Akbar. Setan boleh nggak dibunuh Yesus menurut Tuhan? Pertanyaanmu tuh pertanyaan yang enggak masuk di. Iya, karena kamu Kristen. Karena sejatinya kamulah yang membunuh Yesus. Begitulah cara-cara iblis untuk menyangkal Yesus. Nenek lu kiper, kau yang menyangkal. Sekarang pertanyaan saya ulang, ini yang kelima kalinya saya ulang. Menurut Tuhan, bukan menurut Bang Suma nih, bukan menurut iblis, Tuhan yang jadi takaran. Menurut Tuhan, boleh nggak Yesus dibunuh? Kalau menurut Tuhan, ya tidak. Gitu dong. Kalau menurut iblis iya. Jadi menurut Tuhan Yesus tidak boleh dibunuh. Menurut iblis boleh dibunuh. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana Paulus mengatakan ilmunya Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Dari mana ayatnya? Coba buka ayatnya. Galatia 3 nomor 13. Tadi ingat ya.
menurut Tuhan tidak boleh, menurut iblis boleh. Galatia 3 Nah, nomor pertanyaan saya, kalau membunuh Yesus itu tidak boleh, tetapi kenapa kemudian Paulus mengatakan kematian Yesus di atas salib itu menebus dosa? Sedangkan membunuh Yesus itu tidak boleh. Kenapa jadi menebus dosa? Bukannya itu melanggar dosa, melanggar perintah, akhirnya melahirkan dosa. Ayo, dari mana Paulus mendapatkan ilmu? jadi Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Nah, dari mana ilmunya itu? saya rangkum semua ya. Ya, Secara ini Tuhan tidak menginginkan ada pembunuhan. Ah, terus? berikut. Iblis menginginkan ada pembunuhan. Ah, betul. Terus kenapa Paulus muncul mengatakan pembunuhan yang dilakukan iblis itu untuk nebus dosa Kristen? Nah, Berarti dari iblis rangkumannya, dengar, Berarti iblis adalah pahlawan untuk Kristen. dengar. Jadi ketika iblis melakukan kejahatan untuk membunuh Yesus dengan melakukannya di kayu salib, lalu ditombak, ditikam, Mati. mati, dikuburkan, terus dia bangkit dan naik ke surga. Dan Terus, dia bangkit dan naik ke surga. Di situ enggak yang tadi kenapa jauh kali? itu Bangkit naik ke surga, terus turun lagi ke Pak Bom Bom. Lama kali, jauh kali kau melangkah. Di situ dulu. Dari mana Paulus, sabar. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu pelanggaran terhadap Tuhan menghapuskan dosa? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Pelanggaran terhadap perintah Tuhan malah menghapuskan dosa. Jadi Dari mana Paulus dapat ilmu? Rangkaian kejadian Yesus itu satu rangkaian, Bang. Anda nggak bisa potong-potong, ya. Dia dibunuh, dia dimakamkan. Ya itu kan kopla. Dia naik. Sabar dulu. Dari mana pendiri agama Kristen mengatakan kalau pelanggaran terhadap hukum Tuhan, yaitu membunuh orang yang benar, itu menghapus dosa? Dari mana ilmunya Paulus itu? Karena begini, Bang, begini. Anda tidak punya tempat untuk menjelaskan atau mengajarkan saya. Saya bertanya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu pelanggaran terhadap firman Tuhan, bahkan pembunuhan terhadap utusan Tuhan, itu justru menghapuskan dosa? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Ya, karena begini, dengan kematian dia, terus dia bangkit dan naik ke surga. Iya, Itu satu karya penyelamatan. Pembunuhan, pembunuhan terhadap Yesus itu dosa. Itu kan iblis yang melakukan dosa. Iya, betul. Terus kenapa jadinya berubah? Tiba-tiba menjadi bangkit, menjadi Tuhan, jadi penebus dosa. Kenapa bisa kayak gitu? Keuntungan bagi manusia. Astagfirullahaladzim. Adalah melihat keajaiban Tuhan bagaimana Yesus sampai di sini. Keluaran 23 jelas dalilnya, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Memang benar. Dia tidak membenarkan orang yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh iblis tidak akan dibenarkan. Iya, Tidak akan dibenarkan. Iblis tidak akan. Nah, terus kenapa menjadi penebus dosa? Karena dia begitu dia mati, dia bangkit dari kuburnya. Bagaimana bagi manusia? Anda berpikir dari sisi iblisnya, karena memang ada iblis. Dan setelah Yesus naik ke surga, muncul nabi palsu yang seperti kebanyakan ini nggak cebok kalau berak orang ini.
Ini umat Islam udah pinter, udah cerdas. Gak bisa lagi kalian tipu, gak bisa lagi kalian tipu. Udah cerdas umat Islam itu. Udah pinter dia belajar Bible. Malah umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Kenapa? Kalian cuma modal congor, modal dogma, modal doktrin, modal perpuluhan. Islam modal akal, mengkaji Bible pakai akal. Jelas sekali dalilnya. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus jangan dibunuh. Perintahnya harus kau praktekkan. Harus kau tepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Jangan kau membunuh, ya jangan bunuh. Perintahnya jangan bunuh, ya praktekkan dengan perbuatan. Kalau kamu tidak praktekkan dengan perbuatan jangan membunuh itu, kamu akan dikutuk. Orang-orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat, salah satunya jangan membunuh, maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Loh kok kutukan kok malah jadi tebus dosa? Nyambungnya di mana coba? Ya, Bang Juma. Iya. Boleh saya terakhir ya Bang Juma ya. Nanti boleh, setelah silakan, itu saya saudara. dengar saya turun ya. Saya akan membacakan beberapa ayat ya yang dapat menjadi alasan kenapa Yesus harus disalib. Saya coba membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bang Suki, izin 9-nya dibaca dong, jangan dilompatin kayak gitu ah. Oke, 9. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Benar Bang? Ayat 10-nya, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Nah, gitu Bang ya. Lalu di dalam Keluaran ayat 32, saat bangsa Israel sampai di Gunung Sinai ingin mendapatkan hukum Taurat, apa yang terjadi di ayat 7 bahwa mereka adalah rusak lakunya. Ayat 9 mereka tegar tengkuk, mereka jahat semata-mata. Nah, kalau saya coba membaca di dalam ini Bang, Mazmur ya, Mazmur 53 ayat 1 sampai 4. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, lalu saya akan baca ke dalam sini Bang. Di dalam Roma 3 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Nah, sekarang saya baca ke sini. Ke dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, lalu di dalam Pengkhotbah 8, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan niat berbuat jahat. Nah, yang terakhir ini Bang, di dalam Yesaya semua tahu ya, Yesaya 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa yang harus mati. Di dalam Habakuk, ini penentunya Bang, saya akan bacakan Habakuk 1 ayat 2 dan 4. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4-nya. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik.
Dan kita semua tahu bahwa Yesus orang benar. Dia tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kalau keadaan hukumnya seperti ini, Bang, dikuasai orang fasik. Imam-imam kepala orang Yahudi, ahli Taurat itu fasik. Mereka tahu hukum jangan membunuh, tetapi mereka berusaha untuk membunuh. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Orang fasik mengepung. Dikepunglah dia dengan cara-cara yang licik, yang salah, sehingga terjadi pembunuhan. Tetapi terjadinya pembunuhan itu karena Bapa menghendakinya. Di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itulah yang terjadi kepada diri Yesus. Karena orang-orang penguasa yang berpuasa atas keadilan hukum tidak melaksanakan hukum itu dengan benar. Yang benar disalahkan, yang salah dibebaskan. Ya demikian Bang ya. Ini terakhir, nanti saya turun Bang ya setelah mendengarkan dari Abang. Terima kasih. Ya, baik. Ya, sama-sama. Jadi saudara-saudara Kristen ini memang harus berusaha mencocok-cocokkan kemudian konsep Kristen dengan kitab yang ada di agama Yahudi. Makanya butuh hampir hampir 600 tahun menggodok perjanjian lama hingga bisa selaras dengan perjanjian baru. Makanya kalau kita dudukkan sekarang kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai dalam bentuk kitab bahasa Ibrani dengan kitabnya Kristen hari ini itu jauh. Karena kenapa? Orang Kristen menerima perjanjian lama ini itu berasal dari Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga Masehi untuk penduduk Yahudi yang ada di Mesir, Alexandria. Lalu kemudian Kristen mencoba untuk loncat pagar. Artinya mereka menginginkan pola yang diajarkan Paulus itu didukung oleh kitabnya Yahudi. Sayangnya tragedi penyaliban terhadap oknum yang dikira Kristus itu disalib oleh orang Yahudi bukan karena nubuatan itu, tetapi nubuatannya Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari rampasan orang-orang Roma. Di dalam Yohanes 11, 45 sampai 57, orang-orang takjub kepada Yesus karena banyaknya kemudian mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga bukannya menjadikan dia Tuhan. Orang-orang Yahudi bukannya menjadikan dia Tuhan karena banyak mujizatnya seperti Kristen. Kenapa kau Tuhankan? Oh, karena dia sakti, bisa begini. Orang Yahudi justru melihat kelakuan Yesus yang begitu dahsyat, menghantarkan mereka justru ingin membunuhnya. Kenapa? Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh tentara Romawi. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Yesaya 53 nggak ada hubungannya. Itu hanya cocokologi yang dilakukan oleh Kristen demi untuk melegalkan penyaliban. Itu jelas itu. Padahal kalau kita melihat kejadian pada kronologis penyaliban ini, itu sudah muncul di sana, sudah ada di sana imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Kurang apa lagi pengetahuan mereka tentang kitab Yesaya? Tapi mereka berunding, tidak ada satupun di antara ahli-ahli Taurat ini, ahli kitab Yesaya ini yang mengatakan dia sudah dinubuatkan. Begitu juga Yesus. Tidak ada menjadikan Yesaya sebagai nubuatan bahwa dia harus mati. Nggak ada. Nggak ada itu. Itu cuman Kristen yang menyusun cerita-cerita itu supaya seakan-akan itu adalah
sudah dinubuatkan. Padahal kitab Yesaya, kalau kita lihat di dalam Yesaya 1, itu bercerita tentang nubuat yang terjadi kepada orang-orang Yerusalem dan juga orang-orang Yehuda. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos, hilang suara saya suaranya. kedengaran nggak? Aman. Ya aman-aman. Aman, Bang Bang. Suki aja mungkin. Bang Suki yang bermasalah. Iya. Lanjut. Jadi Yesaya itu, kitab Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu tidak berbicara tentang Yesus. Itu berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia dan raja-raja Yehuda. Jadi seluruh isi Yesaya 1, Yesaya baik dari bab 1 sampai bab 66 itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Bukan masalah Yesus. Cuman karena Kristen ini menginginkan agar agamanya ini dianggap benar, maka mereka menjadikan kitabnya Yahudi sebagai pelengkap penderita. Penyaliban. Dari mana penyaliban itu? Oh, dari sudah dinubuatkan. Padahal orang-orang Yahudi ahli kitab, ahli Taurat, ahli Yesaya tidak menjadikan itu dasar itu untuk menyalibkan Yesus. Tidak ada. Dasar mereka ingin menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Maka imam kepala Kayafas, pemimpin pada saat itu, ya, mengambil kesimpulan dan bernubuat Yesus harus mati untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi. Titik. Penyaliban didasari oleh unsur politik dan ekonomi, bukan terkait dengan dosa waris. Dosa waris hanya dijual Paulus supaya ajarannya itu laris, supaya banyak yang menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Karena kalau tidak menjual itu, apa yang membuat Kristen laku? Nggak ada. Jadi begitu saudara Suki, bahwasanya apa yang Anda ajarkan itu bertentangan dengan ajaran Yesus dan ajaran Tuhan. Yesus mengatakan barang siapa yang meninggalkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina. Barang siapa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat, maka dia terkutuk. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, Kristen mengambil Tauratnya orang Yahudi, lalu membatalkannya. Mengaku sebagai pengikut Yahudi, bahkan Yahudi rohani, Israel rohani, tetapi membatalkan seluruh hukum Taurat. Maka berdasarkan Matius 5:19, kemudian Ulangan 27, nomor 26, 25, 26, orang-orang Kristen ini adalah orang yang dikutuk. Silakan.